Yang pertama, proses pembelajaran kita, pembahasan kita pertama yaitu kontrol diri atau yang disebut dengan mujahadah an-nafs gitu ya. Mujahadah an-nafs ini bahasa Arabnya yang artinya kontrol diri gitu ya. Yang pertama kita lanjut ke pengertian. Secara bahasa, mujahadah an-nafs itu berarti bersungguh-sungguh. Sedangkan an-nafs itu jiwa, nafsu, dan diri. Jadinya mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh, an-nafs itu jiwa, nafsu, atau diri. Jadi bisa disimpulkan mujahadah an-nafs atau kontrol diri itu perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan hawa nafsu dan ego pribadi untuk menghindari pribadi kita melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadinya mujahadah an-nafs ini penting bagi kita untuk mengontrol diri kita dengan cara bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu gitu ya. Hawa nafsu itu baik keinginan kita untuk berbuat keburukan, terus keinginan kita harus melawan keinginan kita untuk melakukan sebuah kesalahan dan lain sebagainya macamnya, itu harus kita lawan gitu ya. Dengan berjuang secara bersungguh-sungguh sehingga kita terhindar dari perbuatan yang melanggar hukumnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kita tadi membahas tentang nafsu gitu ya. Nafsu itu tidak selalu buruk gitu ya. Nafsu itu arti bahasa nafsu itu keinginan yang ada di dalam diri kita. Kalau hidup kita tanpa nafsu, tanpa hawa nafsu, maka kita tidak akan semangat dalam menjalani kehidupan gitu. Karena itu nafsu itu penting dari dalam diri, tapi harus dikontrol ke arah yang lebih baik gitu ya. Nafsu itu keinginan. Kalau kita nggak punya keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik, maka hari ini kita dirasa tidak perlu mengikuti proses pendidikan atau mengikuti proses sekolah sampai ke jenjang SMA pada hari ini gitu ya. Karena kita menginginkan proses kehidupan yang lebih baik ke depannya, maka kita bersekolah gitu dan sebagainya macamnya. Keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan untuk berinteraksi, bertemu, bahkan keinginan sekarang yang menonjol dalam diri kita masing-masing, keinginan untuk bersekolah secara langsung gitu ya, bertemu dengan teman-teman, bercengkrama dengan teman-teman, lebih akrab dengan teman-teman, membangun kebersamaan, belajar di dalam kelas sehingga lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Tapi walaupun dengan situasi seperti ini, kita terus melakukan proses pembelajaran dengan baik, dan sambil kita berdoa semoga pandemi ini lagi-lagi semoga segera berakhir dan Allah segera cukupkan sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran secara langsung gitu ya. Jadinya ini proses pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam nafsu gitu ya. Nafsu itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama nafsu amarah, terus yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mutmainnah gitu ya. Nafsu amarah bisu'i biasanya ini keterusan panjangannya. Nafsu amarah ini yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan gitu ya. Jadinya kita ini punya nafsu yang mendorong kita itu selalu untuk melakukan suatu kesalahan, selalu melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini nafsu amarah, dan nafsu amarah ini harus kita kontrol sebaik-baiknya dengan melakukan pendekatan diri gitu ya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan aktivitas dan sebagainya macamnya, membentengi diri dengan iman yang baik sehingga nafsu amarah ini bisa kita kontrol dengan baik dan dia tidak menonjol dalam kehidupan kita gitu ya. Nafsu amarah ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 53 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratul bisu gitu ya. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nah, oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala ini sudah jelas fitrahnya manusia itu punya 2 kehidupan. Yang pertama nafsu yang membawa kepada kebaikan dan nafsu yang membawa kepada suatu keburukan gitu ya. Dan nafsu amarah ini nafsu yang tidak harus kita ikuti, nafsu yang harus kita kontrol dengan sebaik-baiknya sehingga nafsu amarah ini bisa kita redam dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Sehingga ya membentengi diri kita dengan hal-hal sebaik-baiknya. Iman kita itu juga yazidu wa yanqus gitu ya. Kadang-kadang iman kita itu naik gitu ya, iman kita itu
melebihi malaikat gitu ya. Tapi boleh jadi juga suatu hari iman kita itu turun, bahkan lebih buruk daripada hewan atau binatang gitu ya. Oleh karena itu nafsu inilah yang menentukan kehidupan kita. Kalau kita bisa mampu mengontrol hawa nafsu dengan baik, maka kita akan selamat dalam melaksanakan kehidupan. Yang kedua yaitu nafsu lawwamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk, dalam artian menyesali setiap perbuatan buruk. Ini nafsu lawamah ini nafsu yang mendorong kita ketika kita melakukan suatu kesalahan, pasti di dalam diri kita itu merasa berdosa ya. Merasa berdosa itu merupakan status iman yang masih ada di dalam diri kita yang harus kita jaga. Kalau kita sudah melakukan keburukan, kesalahan, tapi kita sudah menganggap itu biasa dan tidak merasa penyesalan lagi, tidak ada dosa yang ada di dalam diri kita lagi, itu malahan suatu hal yang sudah jauh banget dari kontrol diri yang baik gitu ya. Kalau kita melakukan suatu kesalahan tapi kita masih menyesali perbuatan kesalahan itu sehingga mendorong kita untuk melakukan suatu kebaikan setelah itu, maka itu harus kita pertahankan dengan baik, dan sehingga kita harus bisa mengontrol nafsu amarah tadi gitu ya. Sehingga kalau nafsu amarah bisa kita kontrol dengan baik, maka yang akan muncul itu nafsu yang selanjutnya, yaitu nafsu mutmainnah gitu ya, nafsu yang tenang gitu ya. Tadi nafsu lawamah itu di dalam Quran surat Al-Qayyimah ayat 2 gitu ya. Wala uqsimu binafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya gitu ya. Jadinya kalau kita melakukan suatu keburukan, kita harus menyesali diri. Kenapa kita bisa melakukan perbuatan itu, dan kita banyak bersifar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji dengan bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Itu yang Allah Subhanahu wa taala selalu menunggu tobat setiap hambanya. Ketika melakukan suatu kesalahan, jangan bosan-bosan untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat hambanya gitu ya. Nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Ini familiar ayatnya gitu ya, Al-Fajr ayat 27 sama 28. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Biasanya dilanjuti fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, yang diridhoinya, dan masuklah engkau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadinya nafsu mutmainnah ini nafsu yang tenang, nafsu yang selalu membawa kita ke jalan yang baik, nafsu yang membawa kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nafsu mutmainnah inilah yang harus kita pelihara dengan baik, harus kita tonjolkan dengan baik. Bagaimana caranya? Nafsu mutmainnah ini bersemayam di dalam diri kita paling atas ya, sehingga menutupi nafsu amarah yang tadi itu, dan nafsu lawamah ini di tengah-tengah. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, harus kita menyesali diri melakukan kesalahan, minta maaf jika melakukan kesalahan kepada orang lain, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertobat dengan cara sungguh-sungguh. Sehingga nafsu mutmainnah ini yang akan membentengi diri kita dari nafsu amarah. Oleh karena itu kita harus menjaga diri kita, mempertebal keimanan kita dengan sebaik-baiknya, sehingga nafsu yang ada di dalam diri kita itu bisa kita arahkan menjadi nafsu yang mutmainnah atau nafsu yang baik. Lanjut, ini dalil tentang mujahadah nafs dalam Quran surat An-Anfal ayat 72 gitu ya. Kemarin semua rata-rata sudah benar jawabannya ketika Pak Damsi menanyakan apa yang mendalilkan atau menjadi dasar gitu ya, mujahadah nafs gitu ya. Kita diperintahkan untuk mujahadah nafs atau kontrol diri. Itu Quran surat An-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim
وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا والنصارى أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بشير. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan dari ayat Quran surah An-Anfal ayat 72 tadi. Yang pertama, jalinan kasih sayang harus senantiasa saling melindungi antara kaum muslimin. Jadinya di antara kaum muslimin ini kita harus saling tolong menolong, gitu ya. Tolong menolong dalam suatu kebaikan. Wa tawanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam suatu perbuatan yang baik, dalam suatu perbuatan yang takwa. Tapi kata Allah, jangan kamu tolong menolong dalam suatu keburukan, gitu ya. Jadinya kalau kebaikan kita diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala dalam saling tolong menolong. Contohnya, kalau proses pembelajaran teman tidak mengerti, maka kita wajib untuk membantu teman kita untuk saling mengerti, gitu ya, memberikan pengajaran yang baik. Ini tolong menolong dalam suatu ketakwaan atau kebaikan, gitu ya. Berbeda dengan ketika lagi ujian. Nah, ujian itu dilarang Allah Subhanahu wa taala tolong menolong dalam suatu keburukan, gitu ya. Yang kedua, sesama orang beriman harus saling membantu, menolong dan memperkuat, terutama saat menghadapi musibah dan kesulitan, ya. Jadinya kita sesama seorang mukmin yang beriman segala macam tolong menolong dengan sesama saudara, apalagi teman, dan ketika dalam menghadapi musibah dan kesulitan maka kita wajib membantu meringankan beban saudara kita, gitu. Yang ketiga, perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat perjuangan. Jadinya bahasanya kalau dalam pepatah itu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, gitu ya. Jadinya tolong menolong itu akan membuat kita sama-sama meringankan kehidupan kita, meringankan beban perjuangan kita, gitu ya. Yang selanjutnya, keberhasilan dan kesuksesan sangat dipengaruhi komitmen yang tinggi, ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan kebersamaan dalam merasakan suka dan duka. Yang terakhir, perlunya umat melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Jadinya poin yang terakhir ini dalam artian kita harus bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita, melawan perbuatan-perbuatan buruk yang hadir, yang terbesit dalam pikiran kita. Kita harus lawan sehingga kita bisa kontrol hawa nafsu kita dengan baik dan bisa menjadikan hawa nafsu kita itu menjadi hawa nafsu yang mutmainah, hawa nafsu yang selalu mendorong kita ke dalam perbuatan yang baik. Dan ketika kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita karena lingkungan dan lain sebagainya macamnya, bergaul dengan lingkungan yang buruk dan lain sebagainya macamnya, maka disyariatkan dalam Islam untuk hijrah. Hijrah itu pindah, baik pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau hijrah dari perbuatan yang buruk ke perbuatan yang baik, gitu. Jadinya situasi dan kondisi ini yang harus kita tangani bersama, harus kita lakukan proses perjuangan ini dengan sungguh-sungguh, mengontrol hawa nafsu kita agar hawa nafsu kita itu menjadi hawa nafsu yang mutmainah, gitu ya. Dalam artian kontrol diri ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa syadidu bisur'atil, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal khodob. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang bisa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri nafsunya ketika marah. Jadinya maka jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang
mampu gitu ya menawan amarahnya, padahal dia mampu meluapkan amarah itu dan dia punya hak untuk marah, maka kata Allah dakhalal jannah gitu ya, masuklah kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadinya marah itu jangan sering-sering gitu ya, senyum aja, cinta damai, terus lakukan prosesnya dengan baik. Kalau bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, selesaikan cara kekeluargaan. Berikan nafsu mutmainah itu kepada orang lain juga gitu ya. Kalau kita bisa mengeluarkan nafsu mutmainah, nafsu yang tenang tadi, perkataan yang baik, akhlak yang baik gitu, tata krama yang baik, maka orang lain juga akan menerimanya dengan baik. Ya, makna yang terkandung dalam hadis tersebut itu pengertiannya kuat dalam Islam itu bukan yang menang dalam bertarung, berkelahi atau bergulat, tapi menang dalam menahan hawa nafsu gitu ya. Pentingnya kontrol diri dan mawas diri ketika meniti kehidupan. Jadinya kita harus mengontrol diri, mawas diri ketika kita menjalani kehidupan ini. Jadinya kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, maka kita harus mampu mengarahkan diri kita kepada yang kebaikan gitu ya. Kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan diri, meredam hawa nafsu saat marah, selalu meningkatkan kesabaran saat tertimpa musibah, masalah, dan duka nestapa dan sebagainya macamnya. Jadinya kalau kita mau jadi orang yang sukses, kalau kita menjadi orang yang menang, menjadi orang yang baik ke depannya, maka kita harus mampu mengontrol diri dengan baik. Contohnya mengontrol diri, sabar ketika lagi proses pembelajaran daring seperti ini. Kita harus sabar menghadapi tugas, harus sabar dalam mencoba terus memahami proses pembelajaran gitu ya. Kita harus coba bersabar menahan gimana caranya hawa nafsu kita itu pasti bawaannya pengen main handphone tapi tidak digunakan untuk proses pembelajaran. Kita harus bersabar, kita harus mampu mengontrol diri kita dengan baik sehingga kita tetap mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, kalau kita mampu mengontrol diri kita dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kesuksesan ke depan akan mudah kita raih. Poin yang kedua, usaha melakukan kontrol diri. Apa sih usaha yang bisa kita lakukan untuk mengontrol diri kita menjadi orang yang lebih baik? Yang pertama, bersabar atau menyisihkan waktu yang lebih lama untuk mengambil keputusan dari perbuatan yang akan dilakukan. Jadinya perlu proses pemikiran yang panjang, perlu proses renungan yang baik sebelum kita melakukan suatu tindakan atau keputusan dalam melakukan kebaikan. Kita contohkan saja lagi-lagi proses pembelajaran daring. Kalau kita renungi gitu ya, lebih asik main daripada proses belajar. Lebih baik asik main games daripada kita harus mendengarkan penjelasan dari bapak ibu guru, bapak ibu pamong dan lain sebagainya macamnya dalam proses pembelajaran. Tapi kalau kita bersabar menyisihkan waktu, kalau ini untuk masa depan saya ke depan, maka kita bisa mengontrol diri kita dengan baik, mengarahkan diri kita menjadi orang yang lebih baik dan ke nafsu yang lebih baik gitu ya. Yang kedua, memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Jadinya salah satu kontrol diri itu memikirkan akibatnya. Kalau kita hari ini tidak belajar, maka ilmu apa yang kita dapatkan gitu ya. Kalau kita nggak belajar, ke depan kita ingin menjadi seperti apa. Kalau kita tidak memiliki ilmu pengetahuan, bagaimana cara kita mendapatkan atau meroses kehidupan kita ke depan. Jadinya ini harus kita pikirkan dengan baik sehingga kita mampu mengikuti proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ibadah. Ya, ibadah, amal ibadah kita, terus sholat, ngaji, zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti semua yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kontrol diri terbaik yang bisa mengontrol diri kita untuk selalu mengarahkan diri kita kepada nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang. Selanjutnya, hikmah dari kontrol diri itu dapat meminimalisir akibat negatif dari perbuatan yang dilakukan karena dipertimbangkan dengan matang. Jadinya karena kita melakukan proses perenungan tadi, melakukan proses pemikiran yang baik, maka akibat ke depan, minimalisir akibat negatifnya itu akan terkontrol dengan baik. Terus berusaha berbuat baik dengan yang terbaik. Sebaik perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak secepat bereaksi terhadap berbagai permasalahan yang timbul gitu ya. Jadi kita tidak langsung buru-buru ngambil keputusan, tidak langsung gupek
ketika ada masalah dan sebagainya macamnya, tapi kita membawa proses ketenangan dulu, melakukan proses pemikiran terlebih dahulu, maka kita bisa mengambil keputusan yang terbaik gitu ya. Itu materi tentang kontrol diri atau yang disebut dengan mujahadah an-nafs. Mujahadah tadi itu bersungguh-sungguh, an-nafs tadi itu jiwa atau diri. Sehingga mujahadah an-nafs itu bahasa gampangnya upaya kita atau usaha kita bersungguh-sungguh untuk mengontrol diri dari hawa nafsu yang buruk yang membawa kita itu melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala.